Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raka Kurniawan. Pratama. Ya, hari ini saya dan Pak Ujan akan mengerjakan tugas yaitu wawancara di Pasar Tumpah Rigodani di Balikpapan, Tritip, Balikpapan Timur. Berkarakter dan kompeten, siap hadapi dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari SMK Negeri 1 Balikpapan ingin mewawancarai Mas sebagai pengelola pasar. Untuk itu ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan sama teman saya untuk wawancara ini. Yang pertama, apa tantangan terbesar saat mengatur pasar yang ramai, di mana banyak orang dengan karakter berbeda berkumpul setiap hari? Untuk mengelola itu kan kalau namanya kita ngomong ke desa ya, apalagi kita ke pinggiran, tentu banyak yang pola pikirnya berbeda-beda. Kayak masnya nih, mungkin pola pikirnya berbeda dengan masnya yang ini, ya kan? Jadi kita lebih ke edukasi cara bagaimana sih melayani tamu, gimana sih cara mengikuti SOP, kita buat SOP, caranya mengelola SOP gimana, terus di parkiran, contoh misalnya di parkiran, gimana sih di parkiran edukasinya, peraturannya, misalnya bayarnya harus begini, itu kita edukasi setiap minggunya, kita kasih rapat per bulannya, jadi biar dia bisa menaati peraturan kita gitu. Kalau untuk pola pikir, karena kan setiap orang berbeda-beda pola pikirnya kan, jadi ya untuk supaya kita sejalan pemikiran kita, ya kita edukasi dia supaya dia menaati aturan kita yang kita buat gitu. Oke, yang selanjutnya yang kedua, bagaimana cara Mas biasanya menyampaikan aturan kepada pelanggan agar semua pihak merasa dihargai dan mau mengikuti? Untuk itu kita cara mengingatkannya dengan cara yang sopan. Baru depan situ pas masnya masuk, tadi kan adanya masuk, ada di situ papan tadi kan, papan peraturan buat pengunjung, tidak boleh membawa makanan dan minuman dari luar gitu-gitu, terus harus memakai uang kayu berbelanjanya, itu kan bentuk peraturan pengunjung untuk di Taman Pringgondani. Jadi nggak asal masuk ke Pringgondani, harus baca dulu aturannya, oh ini tidak boleh bawa makanan minuman. Dan kita kalau misalnya kan ada yang biasa beberapa pengunjung kan nggak terlalu merhatikan papan kayak gitu kan, jadi kita tetap mengingatkan dengan cara yang sopan biar yang kita ingatkan itu tidak tersinggung lah. Kalau kita nanya, Mas nggak boleh mau gini, Mas nggak boleh Mas, nanti dia kan takutnya tersinggung, marah, ditegur kan. Jadi kita dengan cara yang lembut, Mas tolong Mas makanan dan minumannya bisa dititip di pos security, kan orang jadi merasa nyaman kan diingatkan dengan cara yang sopan seperti itu. Jadi pertanyaan yang selanjutnya, jika ada masalah antara pedagang atau dengan pengunjung, pernahkah Mas menangani situasi yang sulit? Bagaimana cara Anda menangani agar suasana tidak makin panas? Kalau untuk itu sebelumnya saya belum pernah ketemu ya, karena memang mau pedagang dan kru kami di Pringgondani itu selalu kami edukasi biar ramah ke pengunjung. Jadi kita sudah antisipasi duluan biar permasalahan itu tidak terjadi di kemudian hari. Jadi sebelum itu terjadi kita sudah antisipasi, memang kita sudah ingatkan ke pedagang dan kru kita agar ramah ke pengunjung, agar tidak terjadi konflik di antara pengunjung dan pedagang atau kru seperti itu. Jadi istilahnya kita antisipasi duluan biar tidak terjadi hal itu begitu kan. Ada peribahasanya, lebih baik mencegah daripada lebih baik apa namanya peribahasanya, kan ada peribahasanya itu, lebih baik apa gitu daripada mencegahnya gitu. Nah gitu. Oke, yang selanjutnya, menurut Mas, apa yang membuat pasar ini bisa tetap hidup dan berjalan sampai sekarang meskipun banyak perubahan zaman atau tren-tren dari kebiasaan orang? Kalau untuk itu kan kita untuk di Balikpapan yang saya lihat ini kan anak-anak mudanya itu lebih ke FOMO
ikut-ikutan. Jadi yang ini rame kayak misalnya kita ambil contoh Kopi 5 ya. Ya. Kopi 5 ini rame kan, orang nyerbu-nyerbu tuh begitu, tapi bakalan tidak tahan lama kalau tidak ada perubahan. Nah di sini kan rame nih, tapi kita selalu buat yang baru lagi biar orang tuh pas kesini tuh merasakan hal baru lagi. Jadi orang tuh nggak sekali aja datang ke sini. Minggu ini masnya ke sini ada begini aja pakai baju lurik nih. Minggu depan masnya ke sini saya nggak pakai baju lurik, bisa pakai baju bugis. Karena besok minggu depan itu temanya pasar keramat, berbeda dengan minggu ini. Nah itu salah satu contohnya. Jadi kita mengubah mindset orang tuh ini berbeda dengan minggu depannya lagi nanti. Jadi orang tak bosan datang ke sini. Ada terus hal yang baru. Jadi lanjut ke pertanyaan terakhir, apa masukan dan atau kebiasaan yang paling Mas harapkan dari pedagang maupun pengunjung agar pasar terasa lebih tertib dan nyaman untuk semua? Berarti ini untuk ketertiban ya. Untuk ketertiban kan kita memang sudah ada masing-masing tupoksinya, masing-masing tupoksi pekerja di sini. Kayak misalnya security, berarti tugasnya mengamankan lingkungan Ringgondani. Nah, itu sudah menjadi, nah, kita kasih tugas itu. Kayak pas security apa sih tugasnya, tupoksinya? Security menjaga area ini biar yang di dalam taman itu merasa aman. Terus baru kita sudah kerjasama juga dengan pihak asuransi. Jadi masnya beli tiket masuk itu sudah terasuransi. Jadi kita tidak minta-minta ya, Mas kejatuhan pelepah nih, tek, luka ya kan, itu sudah ada asuransinya dari tiket yang Mas beli di taman. Gitu. Jadi itu membuat pengunjung sini merasa masuk sini sudah terasa aman karena ada asuransi itu. Gitu. Sudah. Terima kasih Mas. Kibarkanlah prestasimu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Bu, saya ingin menanyakan beberapa hal untuk pasar ini. Yang pertama, bagaimana cara Anda menjaga hubungan baik dengan pedagang yang berjualan di sekitar Anda, terutama saat kondisi pasar sepi atau lagi ramai? Menjaga sama penjual, kita saling mendukung, mensupport. Terus ya kita kadang makan bersama, terus ya saling membantu kalau dalam keadaan membutuhkan. Ya, gitu. Oke. Apalagi Yang kedua, saat terjadi salah paham dengan pembeli, apa yang biasanya Ibu lakukan agar suasana tetap enak dan tidak menjadi panjang? tetap tersenyum, menjelaskan, tetap tersenyum, ramah kepada pengunjung dan menjelaskan. Nah, yang terakhir Ibu, mohon maaf, di pasar ini pasti ada kebiasaan atau aturan yang tidak tertulis antara pedagang. Biasanya bisa diceritakan contoh kebiasaan yang menurut Ibu penting untuk dipertahankan, kayak Kualitas makanan, terus kostum, atribut gitu. ya, Yang tertulis kah yang tak tertulis? yang tidak tertulis. Yang tidak tertulis. Ya, yang kayak biasanya kebiasaan gitu, udah jadi Kebiasaan. Kalau yang tidak tertulis ya paling ini kadang makanan ada yang sering yang kita tambah gitu, yang nggak terdaftar, yang belum didaftar di situ. Oke. Kadang kan kayak gini kan ada cendol apa bubur ini sudah terdaftar kan di atas. Ya. Terus kadang kita ada tambahan makanan gitu yang kita jual yang belum terdaftar. Oh ya. Oke, baik, terima kasih Ibu sudah meluangkan waktu untuk diwawancara. Ya. Terima kasih Bu. Penerus bangsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ujaris pertama dari SMKN 1 Balikpapan. Izin mewawancarai Ibu untuk tugas. Saya akan beberapa hal tentang pasar di sekitar ini. Yang pertama, ketika berbelanja di pasar,
sikap atau perilaku seperti apa dari pedagang yang membuat Anda merasa nyaman? ramah gitu, ramah gitu. Yang kedua, saat mendengar pedagang memanggil, menawarkan, atau menolak tawaran-tawaran, apakah menurut Anda caranya sudah sopan dan menyenangkan? Sopan sih, sopan, menyenangkan. Pertanyaan yang ketiga, menurut Anda suasana pasar ini lebih terasa akrab atau justru tegang? Apa Akrab. yang membuat Anda merasa akrab? Akrab. Yang pertanyaan terakhir, apa hal yang menurut Anda perlu diperbaiki baik oleh pedagang maupun pengelola agar interaksi di pasar terasa lebih baik untuk membeli seperti Anda? Kayak apa ya? Apa yang perlu diperbaiki ini? Kayaknya sudah cukup deh, apa ya? Apa ya deh? Kayaknya bersih juga sih, bersih lingkungannya. Enggak, kamar mandinya juga bersih. Kayaknya cukup aja deh. Mungkin sekian aja Bu pertanyaan dari acara ini. Makasih ya Bu telah meluangkan waktu. Mudah-mudahan sukses. Bu. Makasih ya Bu. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton videonya.